Jokowi ini masih pejabat negara kan? Betul, ya di Perpres 30 2025. Dia nggak boleh lapor ke polisi, nggak boleh. Iya betul ya. Dia nggak boleh kan tuh. Nggak bisa. Dia laporannya sebagai pejabat negara nggak bisa gitu. Terima oleh polisi kan. Tapi nyatanya muncul ini gimana? Ya namanya polisi kan satu sama aja. Semenjak dipisah itu sedang Puspomabes kan. Betul. Tentara dengan polisi satu kan. Betul. Semenjak dipisah itu tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Tentara banyak tantangan, polisi banyak tentengan. Begitu ya, ya, itu kenyataannya. Dan sekarang kita tahu siapa sih Jokowi. Betul. Jokowi itu kan jelas itu tuh PKI. Itu saya bisa buktikan. Hendro Priyono tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Sebentar, Hendro Priyono mantan Kabin. Iya betul, mantan Kabin tahu betul dia tuh. Jokowi ini adalah simbol dari PKI kan. Betul. Jadi Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Iya, saat itu kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap rehabilitasi kan. Iya, makanya ini belum campur kan MPR kita bahwa PKI itu udah bayar laten gitu. Iya. Saat itu kan kalau tidak salah dapat SKKPH dari Komnas HAM ya, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat. Jadi pelaku minta SKKPH seolah-olah menjadi korban HAM begitu. Kalau begitu siapa pelakunya? Masa tentara pelakunya? Tentara kan bela. Iya betul. Ada pemberontakan ini ya kita ini kan. Iya. Di sekarang kan ada bilang wah garda depan sekarang tentara. Siapa bilang garda depan tentara? Garda depan negara kita sama polisi kan. Itu OPM itu dirubah KKP kan. Oh iya. Ya, itu akhirnya apa? Seharusnya kan polisi yang bergerak ke sana kan. Bertindak ke sana. Karena wewenangnya penegakan hukum ya. Iya, tapi kan penakut. Brimob juga nggak berani. Yang korban kan tentara itu sana. Iya betul. Yang meninggal kan tentara ya akhirnya. Nah itu. Nah kira-kira ini bahkan akan ada tes laboratorium forensik di Mabes Polri. Kita sih kemarin sudah menyatakan menolak apapun isinya. Iya. Kira-kira tanggapan abang seperti apa ini? Bisa nggak kita percaya sama laboratorium forensik Polri yang berkali-kali bermasalah? Iya, dengan keadaan sekarang ini polisi itu sebenarnya partai coklat kan. Partai coklat. Parcok ya. Betul. Jadi makanya, jadi kita pun apa juga kita meragukan ya. Betul. Karena belum kelihatan juga bahwa hasil labnya kan. Iya betul. Nah, nanti kita lihat aja, cek lagi secara internasional nanti. Iya. Nah, rencananya kan dia punya hubungan juga kan. Betul, Dr. Risma itu punya channel ke Jepang. Iya, coba cek itu betul. Bagaimana? Jadi mereka betul-betul bagaimana bisa menyamarkan Jokowi ini kan. Jokowi ini sebagai simbol mereka kan tuh. Jadi apapun Jokowi itu supaya betul-betul ini tindakan langkah dia itu betul-betul harus selamat. Jadi makanya bagaimana cara mereka dengan jalan apapun diselamatkan. Nah, berbagai cara menghalalkan segala cara lah itu. Betul. Nah itu. Jadi maka jangan takutlah. Kita kan berjuang ini untuk kebaikan. Saya aja bilang kan, maka purnawirawan itu apa? Nggak ada lagi. Hanya amal ma'ruf nahi mungkar. Betul. Iya, kita mencegah kejahatan dan berbuat yang terbaik. Kita ini kan sudah simatupang saya bilang. Apa itu simatupang? Siang malam tunggu panggilan kan? Siang malam tunggu panggilan. Maksudnya panggilan ilahi. Iya, panggilan. Pokoknya begini, jangan takut. Betul. Bismillah aja. Ya. Karena apa? Jokowi ini banyak dukunnya gitu. Banyak dukun ya. Iya, makanya hati-hati. Berarti kita harus bentengi dengan iman dan takwa. Ya. Karena insya Allah kalau santet pun nggak berlaku untuk yang orang beriman dan bertakwa. Ini makanya saya tinggalkan Prabowo itu juga. Tapi nggak tahu saya walau Prabowo bukan naik keimanan dan ketakwaan dia kan. Kalau nggak dia makanya ini bisa Gibran naik bisa aja kan. Disantet Prabowo roboh naik Gibran. Nah terkait Gibran bahkan di antara 8 poin usulan purnawirawan prajurit TNI kan salah satunya maksudnya yang pada waktu itu saya sampaikan itu salah. Itu Faisal Basri sendiri ngomong
gitu loh. Karena kemudian waktu itu kan di apa counter dengan data-data. Setelah dicek, maka Faisal Bahri mengakui bahwa argumentasi dia itu keliru. Gitu ya, tentang Faisal Basri. Kemudian tentang mobil nasional, kita harus mengingat nih. Memang semangat kita seharusnya kenapa kita impor itu mobil, semangatnya kan di situ. Buat sendiri aja bisa gitu loh. Tetapi di sana memang ada kepentingan internasional perdagangan gitu loh. Jadi mobil-mobil Jepang khususnya mobil impor itu pada waktu Mopnas Timor dan Bimantara, Pak Soeharto sendiri tidak mampu melawan. Itu sudah dicanangkan mobil nasional, itu mobil nasional itu tidak mampu melawan mobil Jepang, gitu ya. Nah, kemudian dari kejatuhan itu Pak Jokowi kembali itu mendorong ada apresiasi terhadap mobil dalam negeri, mobil nasional yang kemudian di sana ya didorong saja itu supaya layak jalan, itu layak jalan, layak pakai, didorong dengan regulasi yang benar. Jadi tidak kemudian langsung disetujui dan kemudian tidak, disuruh mendaftarkan emisi karbon, kelayakan jalan, kelayakan pakai itu. Nah, itu semua dilalui gitu. Nah, akan tetapi itu juga sifatnya cuma mengendos. Kalau seandainya bisa, itu kan kebanggaan. Gitu. Tetapi di luar kebanggaan ini, kalau itu berhasil, Bang Ahmad, yang diuntungkan cuma 2 orang. Seandainya mobil SMK ini bisa kemudian di seluruh nasional ya, menguasai pasar mobil nasional, yang diuntungkan cuma 2 orang, Bang Ahmad. Pajak negara pun kemudian tidak dapat, gitu loh. Ini yang menjadi pertimbangan dari berbagai pihak, bukan Pak Jokowi saja, tetapi DPR juga. Keuntungan negara, nah kecuali dia bisa ekspor, gitu loh. Nah, itu kelayakan produksinya masih jauh, gitu. Karena memang mesin-mesinnya pun juga masih dari luar. Jadi cuman membuat bodi Pak Kiat sama kerjasama dengan perusahaan di Cina itu, atau Korea gitu. Jadi cuma 2 orang yang diuntungkan. Kalau itu pun berhasil, ya Pak Jokowi dihujat lagi dong. Gitu. Ya atau ya, sampean kalau yang ya, kaya raya cuma 2 orang itu. Individu itu, Bang. Yang kaya 2 orang itu, sampean mau? Gitu. Iya. Nanti dihujat lagi ke Pak Jokowi. Jokowi hanya ante-antenya 9 naga. Nah. Maka pakai logika waras, Pak Ahmad, gitu. Dan jangan emosi. Pikiran kita dilandaskan pada kepentingan rakyat. Jangan kepada kepentingan kelompok dan jangan tendensi untuk kebencian atau nafsu politik, atau yang kita namakan hanya sekedar onani politik gitu, cerot itu. Artinya itu kemudian ada kepuasan gitu loh. Nah, itu namanya onani politik, Bang. Ngecerot di komal gitu kira-kira. Lanjut. Ya, jadi Ahmad, kamu sudah diberikan pencerahan panjang lebar di sini. Karena Komal Gali Kubur ini adalah Komal paling netral, independen, dan demokratis se-TikTok Raya ya. Kalian boleh cek Komal lain. Ya, Ahmad ya. Mantap. Udah paham ya. Kamu? Tadi dijelaskan satu persatu itu panjang lebar. Ya. Jadi supaya wacanamu itu tidak menyesatkan orang lain, karena kamu mendapat informasinya dari kesesatan. Gitu loh. Makanya kamu ikut sesat. Tugas kita apa?
meredam dan meluruskan hal-hal yang narasimu tadi. Ini berdasarkan data dan fakta semua yang saya jelaskan itu. Panjang lebar tadi. Bang Alex jelaskan, teman-teman jelaskan dari tadi. Jadi semua itu terbantahkan. Tetapi kalau sudah punya landasan kebencian, maka apapun hal baik yang dilakukan orang yang kau benci, kau tidak akan pernah suka. Karena aroma kebencian itu udah tercium. Ya. Apalagi kau bawa-bawa astagfirullah, Allahu Akbar di sini. Lu pikir kita di sini genderuwo? Di sini gali kubur. Saya yang memanage para pocong, genderuwo, kuntilanak itu absen, saya yang absen. Kamu mau bacain ke saya juga nggak ngaruh. Ya Mat ya. Jadi narasi sesatmu itu kita luruskan semua di sini. Masya Allah. Pun buat teman-teman di bawah juga. Ya, saya ini nggak ada tendensi ke siapapun. Tapi kalau misalnya Jokowi ada yang salah ya kita salahkan. Mengapa host selalu menyebut nama Anies? Emangnya Anies buat apa? Lah kan sih? kamu kan pendukung Anies. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana kalau saya Ya pendukung Anies? kelihatan. Kamu kan yang Kan belum bicara tentu bahwa kan ada Anies ganjar Imam lagi. Mahdi akhirul zaman yang akan mengantarkan Pengamat. kita ke surga. Gali kubur ini kan punya intel pocong, gendruwo. Ini Komal gali kubur, saya bisa membaca siapa kamu, Ahmad. Kasihan Ya. sekali, kasihan sekali. Paham ya? Padahal Ahmad, itu bukan paham bukan ya? kritik, itu kritikan loh bos, kritikan loh bos. Bukan kritikan, ini melihat saya titik- membaca pembicara saya. Saya ini buka Komal ini enggak sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun saya. Saya hafal orang-orang kayak kamu. Kenapa harus kamu kriminalisasi? Mungkin kamu Anies? yang baru naik ke Komal gali kubur, makanya kau ingat ini ya, Komal gali kubur di dalam hati dan otakmu. Bahwa Komal gali kubur ini adalah yang meluruskan dan memberikan pencerahan kepada narasi-narasi yang sesat. Kau kasih tahu teman-temanmu ya. Supaya pikiran kisutmu itu bisa tercerahkan. Ya. Jadi nggak usah lah kau Ini bawa pendukung Jokowi. ayat-ayat Tuhan di Komal ini, nggak berguna kau. Artinya, Kemudian kau host akan itu- bilang Anies itu terbaik kos karena dia Imam Mahdi akhirul zaman mengantarkan Amin. kita ke surga gitu. amin, 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 amin. Aduh. Lalu memunculkan tulis apa yang ijazahnya tidak jelas, sekolah Loh, tidak jelas. Dia Anies emang jelas ijazahnya. Dokter ceramah di Sekarang depan saya tanya, profesor. Anies ijazahnya asli nggak? Ya hasilnya Palsu. Kamu pernah lihat? Kamu pernah lihat nggak ijazahnya? dia bicara Pernah di lihat dunia nggak? internasional, Kalau cuma bahkan- bicara doang, saya juga bisa. Saya bahkan ini S3, bahkan di saya antara ini 100 S2. orang. Bisa. Lah kamu nggak pernah ngeliat ijazah Anies, kamu bilang ijazah Anies asli. itulah hebatnya Di Anies mana hebatnya? walaupun tidak menunjukkan tetapi Iya, diakui. kita aja nggak Tetapi percaya kok ijazah Anies itu palsu. sudah berbuat, dia sudah ngomong, Dia tapi orang tidak tetap menunjukkan percaya. aja udah kelihatan palsunya. Walaupun Jokowi sudah ngomong ulang-ulang, tapi orang tetap tidak percaya bahwa itu ijazahnya Lah, palsu. yang nggak percaya kan Ya, kalian ini- doang, ini ini para pengamat. komunis, Ini pengamat. komunitas Anies. Ya, bos. Dalam Ya, ya. demokrasi. Pak Alex saya senang betul. Pak Alex Ya, saya Di, jempol Pak Alex. pengamat Nah, di dalam Ya, demokrasi. saya ini emang itu- keras untuk meluruskan. Tugas Ini saya pengamat. meluruskan orang Iya, kayak iya, iya. kamu. Ya. Dalam demokrasi itu tidak dibutuhkan 100% Bang Ahmad. Dibutuhkan hanya 50 plus 1%. Jadi kalau ada 49,9% yang tidak sepakat, itu tidak masalah di dalam demokrasi. Iya, tapi nggak Artinya- dihitung. Nah, artinya ya
Artinya kalau ada 49,9% yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, itu enggak ada Enggak masalah. dianggap. Yang penting 50,1% itu menyatakan begitu. Itu demokrasinya begitu kan. Itu demokrasi itu, fakta itu ya. Jadi 58% mengatakan ijazah asli. Lah kalian cuma 24%. Makanya Anies bilang begini bang, air putih kalau di antara 10 orang mengatakan 9 orang mengatakan itu susu. Ya maka iya tetap- makanya ya, kusut urusan air putih aja, susu, air putih yang dia bilang itu kan. Itulah contoh yang paling benar. Makanya Bukan kenapa itu. Anies dipecat dari Menteri Pendidikan? Karena mempersoalkan ijazah palsunya Jokowi. Karena mempersoalkan ijazah Jokowi, maka dia dipecat. Mana ada Anies dipecat itu karena tidak loyal dan tidak bisa bekerja untuk mengubah pendidikan di Indonesia. Makanya dia dipecat. Anies diangkat jadi menteri tahun berapa? Ijazah palsu tahun berapa? Nih, Orang tua masalah mengantarkan anak ke sekolah itu di masa siapa? Bang Ahmad, Iya, siap, Pak Alex. sebagai tim sukses Pak Jokowi di periode pertama itu adalah Anies Baswedan. Oh. Jadi yang mendaftarkan beserta berkas-berkasnya tahun 2014 Anies. itu